Apakah boleh lebih? Boleh lebih, tapi jangan terlalu lebih. Ini hanya dasar. Nggak apa-apa, nggak masuk akal. Yang penting duitnya masuk dompet. Titik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peternak, sahabat peternak, salam santun. Kali ini kita mau sharing-sharing tentang takaran pakan atau pola pemberian pakan pada unggas pedaging. Mau ayam, bebek, puyuh, tapi saya kurang tahu kalau puyuh, tapi hampir sama lah. Oke, kita klasifikasikan ke ayam dulu ya, tapi nggak jauh beda sama bebek. Oke, takaran ini bahasa Mars, ini bahasa Indonesia. Pemberian pakan, takaran, teknisnya itu pas DOC atau DOD, check in. Ini minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 sampai panen sama. Minggu 3 13%, minggu 1 15% dari bobotnya di hari itu. Hari pertama, ini minggu 1, minggu pertama 7 hari ya kan. Hari pertama timbang pakannya 15% dari total rate rata-rata bobot di hari itu. Hari kedua timbang lagi sampai panen, tiap hari ditimbang. Pertanyaannya ribet, masa tiap hari timbang? Ya iya sih, tapi apa? Ini adalah aturan dasarnya, rumus dasarnya di saya pribadi. Jika Anda kebingungan berapa sih hari ini, berapa, kita perlu ada dasar, kita perlu ada rumus, kita harus ada pola. Jangan kekurangan, jangan juga terlalu berlebihan. Biar apa? Biar pas. Terus apakah harus 15% di hari itu? Enggak juga, tapi jangan kurang dari sini. Jika kurang, efeknya nggak bisa kejar bobot, nggak bisa kejar target. Kalau berlebih, FCR bengkak, malah jadi buntung bukan untung. Ini adalah takaran pas. Kenapa? Kenapa ada 15%, 14, 13, dan 10? Karena apa? Ayam atau bebek segini saja di hari itu kemampuan penyerapan nutrisinya. Saya ulangi, kemampuan penyerapan nutrisinya segini doang gitu. Apakah boleh lebih? Boleh lebih, tapi jangan terlalu lebih. Ini hanya dasar. Tapi jangan kurang. Jika kurang, Anda ketinggalan jauh dari 2 bulan, lebih dari 60 hari. Ini pengalaman saya, bosku. Pengalaman pribadi. Bukan hanya teori, walaupun ini kita jelaskan lewat teori. Oke, ini teorinya. Jadi misal ya 15%. Misal check in 100 ekor. Ya kan? Ditimbang tuh, ya jangan timbang semua, ambillah 5 ekor atau 10 ekor. Ya kan, misal 10 ekor dapat dirata-ratakan dari 10 ekor itu taruhlah 40 gram per ekor, 40 gram ya kan, kali 100 ekor jadinya 4.000 gram total ayam 100 ekor ya kan bosku. Ini kita ambil nih 15% 15 per 100 ya, kali 4.000 jumlah ayam, jumlah bobot ayam 100 ekor 4.000. Oke, 4.000 jadinya 15 kali 4.000 sama dengan 60.000. Oke, pas per 100 coret. Nah, di hari itu ini hasilnya 600 gram pakan untuk 100 ekor. 600 gram di hari pertama. Hari kedua apa begini? Ya besok timbang lagi. Pasti ada kenaikan walaupun sedikit. Hari ketiga kenaikan. Jadi tiap hari bisa ada kenaikan karena ada perubahan bobot pakan ayam yang diberi. Tapi ya di video saya sebelumnya yang perawatan ayam hari 1, 2, 3, di situ saya jelaskan saya memberi pakan di 1 sampai hari kelima 6 kali sehari. Kenapa? Organ di ayam berkembangnya tiap 4 jam selama 3 hari atau 4 hari. Hanya saya jaga-jaga sampai 5 hari. Saya beri tiap 4 jam, 24 jam sehari bagi 4 kan 6. Ini saya bagi 6 kali pemberian. Tiap 4 jam saya kasih 100 gram. Kenapa? Kita harus menyeimbangkan progres perkembangan organ si
ayam itu atau bebek itu. Makanya saya nggak pernah kasih full pin pada DOC yang usia di bawah 5 hari. Nggak pernah. Takutnya apa? Ketika dia full pin atau full pemberian pakan full ya 24 jam. Ayam kan itu nggak kenal rasa kenyang karena tembolok. Dia akan makan terus, tapi organ jantung dan paru-parunya belum terbentuk sempurna. Nanti pecah pembuluh darah jika terlalu full. Organnya disuruh kerja paksa. Terus efek sampingnya jika organ disuruh kerja paksa? Sakit bosku, cacat. Mungkin tidak mati saat itu tuh. Nggak ada trouble saat itu, tapi 10 hari kemudian atau masuk bulan kedua pasti sering sakit, apalah ujung-ujungnya mati. Percaya deh, ini sudah beberapa kali saya coba. Dan iya, pola saya mungkin agak beda dari kalian. Pertama DOC datang itu saya kasih makan dulu, nanti sejam setelah makan pemberian pakan saya berikan minuman apa? Saya recommended ini probiotik, tapi harus ada gula. Jadi probiotik dan gula. Kalau mungkin yang lain minuman dulu, air gula lah ya, itulah baru makan. Kalau saya kebalik, biar apa? Imun terbentuk. Nomor 2 lah itu tentang stres. Yang penting imun kuat. Saya stres apapun, orang atau binatang tetap akan hidup jika imun kuat. Itu pikiran saya bosku. Dan apa buktinya di lapangan? That's worth it. Sangat bekerja. Kenapa? Kita berpikir ke depan sampai 2 bulan sampai panennya. Jika imun kuat, insya Allah nggak ada yang datang penyakit apa? Semua penyakit ayam insya Allah jika imun kuat. Imun dulu bosku. Jika minum dulu, pembentukan imunnya akan terhambat. Jadi saya kesampingkan stres dulu. Stres nggak usah pikirkan stres. Nanti kalau dia kenyang dia nggak stres kok. Kalau saya gitu mungkin beda ya. Pasti beda sama kalian. Beda lah. Oke, itu pola ya. Ini takaran, kita kembali ke takaran ya gitu. Hari kedua, ini kan hari pertama. Hari kedua apa ada pertambahan ya, timbang lagi. Terus kalau ada pertanyaan, bosku ini apa? Tiap hari harus timbang terus setahun, nimbang ayam terus tiap pagi. Jika Anda menimbangnya di jam 7 pagi atau jam 8 pagi atau jam berapa, 24 jam timbang. Kalau timbang pagi, besok pagi lagi. Jangan hari ini nimbang pagi, besok sore. 24 jam harus rutin, terstruktur waktunya, termanage ya gitu. 24 jam lah penimbangannya. Jangan baru 10 jam langsung nimbang sore, besoknya nimbang pagi, kan belum ada itu. Pertanyaan ini tadi apa tiap hari? Enggak. Saya pribadi gini, 2 periode saya timbang dan saya simpulkan jadi periode berikutnya enggak lagi. Saya ambil dari patokan itu. Misal ini sekarang kan saya berternak ayam ulu 2 periode saja saya timbang tiap hari. Biar ada catatan, saya simpulkan. Dan hasilnya adalah ini, tada, itu selama 2 periode. Dan gak jauh beda dengan periode setelahnya. Kita kembali dulu. Kayak gitu nih, 2 periode saja bosku. Buat biar ada kesimpulan, biar nggak nimbang terus. Masa nimbang terus kerjaan. Oke, minggu 2 hari ke-8, 9, 10, 11, 14%. Kenapa ini 14%, 15%? Karena itu penyerapannya cuma semampu ini, sepersen ini. Minggu ke-4 sampai panen 10% tiap hari itu. Jangan bilang 600 gram minggu 1 selama 1 minggu, 600 gram selama 7 hari. Enggak, beda tiap hari. Oke bosku, jelas ya bosku, durasi. Kalau ada pertanyaan, kolom komentar ada kok. Oke, saya rasa jelas itu. Simple. Kita langsung ke contohnya, contoh kesimpulannya. Ini ulu ya. Catatan saya hilang, KUB. Ulu, kesimpulan KUB. Umur hari 1 sampai 7, ya kan? Minggu 1 maksudnya. Dari hari 1 sampai 7. Rata-rata, kalau nggak usah saya tulis hari 1, 2, 3, 4, 5. Saya ratakan saja lah. Oke, ini per 100 ya, biar simple, biar gampang. Apa yang saya jelaskan di sini ya? Misalnya di hari ke-7 bobotnya sekitar ini rata-ratanya. Di hari ke-14 ini rata-ratanya tang per ekor 10 naik 55 gram. Oke. Nah, di sini naik 10 gram di sini. Kejar. Di sini sampai hari ke-35 habis 70 kilo, oke? Pakan per minggu ya kan, 70 kilo. Di hari ke-56 habis 112 kilo.
112 tambah 70 182 dan hasilnya adalah 1,1, bahkan ada 1,2. Lah kok bisa? Nggak masuk akal. Nggak apa-apa nggak masuk akal, yang penting duitnya masuk dompet, titik. Buktikan saja dulu bosku. Kenapa? Ayam ulu super bosku, ayam ulu luar biasa. Saya baru dapat ayam kayak gini, makanya saya bertahan di ulu. Tapi DOC nya sekarang mahal banget, di daerah saya 1,2 per box, luar biasa. Makanya harus ada namanya ciptakan DOC sendiri. Makanya saya kembangkan ulu sendiri. Oke, ada pertanyaan tentang ini. FCR-nya mantap bosku. FCR 2,5. Kalian bertanya, kok bisa gitu? Saya tanya sama kalian, FCR 2,5 masuk akal nggak di zaman sekarang? FCR ini ya, buat yang belum ngerti, FCR misalnya FCR itu intinya gini, 2,5 kilo pakan untuk hasilkan ayam 1 kilogram tiap ekor. Tiap ekor butuh 2,5 sampai panen makannya, dari mulai mulai diberi makan 2,5 kilogram pakan untuk ciptakan daging 1 kilogram, untuk ciptakan seekor ayam 1 kilogram. Masuk akal nggak nih dengan harga pakan sekarang? Ya pikirlah sendiri bosku. 2,5 FCR 2,5 Anda kejar, pikir dulu bosku. Kalau dulu iya masih masuk akal, tapi hampir 2 tahun ini saya pikir ini nggak masuk akal lagi. Nggak masuk akal. Harus kejar di bawah itu. Sesakit-sakitnya 2,25. Walaupun saya sering molor ke sini di atasnya, karena apa? Saya sering bereksperimen pakan pakan murah. Tapi alhamdulillah dapat 182, 190, sakit-sakitnya pun 200 per 100 ya. Per 100, 200. Sebelum pernah lebih 200 karena kandang masih kecil. Kita perlu kandang baterai. Biar lebih bisa dapat 1,6, harus wajib setelah kandang baterai. Apa ya di sini? Apa sih yang nggak masuk akal tuh? Oh ya, pola pemberian pakan saya itu fermentasi, full fermentasi halus kering. Karena ada 2 hal, ada 2 cara penyerapan agar ayam tuh penyerapan maksimal. Model pakannya 1 halus agar cepat terserap. 2 perebusan. Kalau ini di atas saya fermentasi, halus fermentasi, fermentasi, perebusan. Yang di cloning atau yang diperbanyak adalah massa dan lebih bisa mudah dicerna. Kalau ini yang di cloning adalah enzim-enzimnya dan asam aminonya, sehingga protein mantap bertambah. Jadi pilih saja mana bosku, ini atau ini, terserah. Kalau saya pilih atas, terserah kalian pilih mana. Kalau pilih ini, ya silakan pakai saya recommended jagung aron. Tapi saya berdasar kepada 1 PK 2 EM energi metabolisme ya, minimal 3000 EM ya, sampai 3100 minimal, nggak boleh kurang. Dan kelembapan, makanya kalau masalah ini, berbicara masalah ini, saya nggak pakai ini perebusan karena ini pasti lembab, di atas 13% kelembapan. Dan saya berpatokan pada kelembapan 13 maksimal 15%. Lihat tuh di catatan apa tuh, di nota pakan tuh, kelembaban max 13%, 14%, ada yang 15% malah. Saya lihatnya di situ bosku. Makanya saya pilih yang ini, 1 halus fermentasi. Makanya biar lebih murah. Ini juga bisa murah, tapi ini juga murah. Dan 1 probiotik, pencernaan harus bagus, titik. Imun harus bagus, 2 pencernaan nggak boleh kalah. Biar apa? Terserap sempurna semua pakan, nggak ada yang membasir, nggak ada yang terbuang sia-sia lewat kotoran, dan hasilnya maksimal. FCR gini, nggak percaya silahkan fermentasi. Apa dengan cara ini? Sistem ini bisa? Enggak. Saya pernah coba masuk di 200 sampai 225. Setengah mati dapat ini. Kenapa? Bobot lambat. Kenapa? Proteinnya kurang. Walaupun murah juga, tapi protein nggak nambah. Walaupun cepat terserap juga, sama-sama cepat terserap, tapi kadar proteinnya ini lebih tinggi. Kita cloning ya. Cloning apa? Cloning proteinnya, enzimnya, sama aminonya. Saya rasa jelas ya. Sangat logik gitu.
sangat logik dan sangat mudah dipraktekkan. Jika Anda mau, apakah di 56 hari semua bobot sama segini? Enggak, ini rata-rata. Di video saya sebelumnya hari ke-57 sudah panen, pakan per kilo itu 6.550 rupiah per kilogram. Saya belum pakai maggot, belum pakai azola. Gimana kalau pakai maggot tuh? Mungkin 4.000 tuh per kilo. Ya, jadi yang sudah mantap maggotnya silakan pakai maggot. Azola silakan pakai azola. Azola saya hancur, rusak kolamnya. Gara-gara hujan deras, kolam terpal. Jadi saya kembali ke pakan fermentasi. Pakan fermentasi apa? Satu, jelaslah PK22. Pakan pabrik PK22, jagung, dedak, kalsium, mineral, top mix, dedaunan hijau, tapi yang tepung ya, dari kelor. Terus probiotik apa? M4 cukupkah? Sanggupkah? Nggak cukup M4. Kita harus punya probiotik yang bionuklir. Bionuklir apa? Yang bersifat aeromisogen, yang bisa mengkloning asam amino sehingga bisa mengkloning yang PK22 itu, kopi, sehingga jadi dia PK22. 22 apa? 22 plus. Dan harga segini. Paling sakitnya tuh. Tapi di daerah saya sekarang jagung kuning ya yang halus itu sangat susah sekarang. Jadi tempuh hari saya jatuh ke hari ke-57 bisa panen. Padahal biasanya hari ke-54. Jagung kuning masalahnya. Dan kenapa? Saya dari hari 0 ya di tempat saya, di farm saya, dari hari 0, hari 1 sampai panen cuman satu model pakan. Di masa boarding saya nggak pakai full pakan pabrikan, nggak. Saya langsung pakan racikan yang saya jelaskan tadi. Dari hari 1 sampai 56 nggak pernah ganti-ganti pakan, mau tambah mau kurang nggak. Bahannya saya ambil di tempat dan beli di tempat yang itu saja, nggak mau beli di tempat-tempat lain, mau lebih mahal mau murah nggak. Yang penting saya cocok dengan pakannya, dengan bahannya mantap. Saya sudah rasakan kualitas pakannya di situ, terus saya beli. Karena apa? Perubahan jangankan perubahan bahannya, ganti pakannya saja berarti ada perubahan metabolisme di ayam, di unggas yang kita pelihara. Tiap Anda ganti pakan, hari ini misalnya pakan ini, besok pakannya beda, besoknya lagi pakan beda. Awas bosku, hati-hati. Perubahan pakan berarti ada perubahan metabolisme, penyerapan, dan sebagainya. Dan kalau itu ada perubahan itu, maka akan ada stagnan. Apa itu stagnan? Stagnan adalah kita bahas stagnan lagi dulu lama ini. Stagnan itu tak ada pertambahan bobot. Untuk berapa hari? 1 sampai 3 sampai 4 hari nggak ada pertambahan bobot. Jika Anda sering rubah-rubah pakan, sekali saja Anda rubah pakan, akan ada stagnan 1 atau 2 hari. Nggak bertambah bobotnya. Makanya saya paling takut rubah-rubah pakan. Dari hari 1 pokoknya 1 periode itu terus. Tapi harus saya patenkan pakan apa. Awas, hati-hati dengan 6 huruf ini. 7 huruf ini, stagnan. Walaupun ada pertambahan bobot, maksimalnya itu yang Anda dapat cuma 10% dari apa? Dari yang semestinya. Jangan bangga dengan 10% ini. Anda akan rugi, nggak ada untung. Coba lebih perhatikan ayamnya, lebih perhatikan farmnya. Lihat, pelajari apa yang barusan saya jelaskan, karena ini saya pelajari juga dari salah satu dokter di Indonesia yang sangat-sangat kredibel, luar biasa. Dari salah satu dokter Maman Nurjaman atau disebut Ayah Manjel. Anda pasti tahulah siapa tuh orang. Saya sepakat dengan visi misinya dan saya sepakat dengan bahan-bahannya dan polanya. Dan itu memang yang saya rasakan. Cocok saya dengan beliau. Oke, semoga Pak Maman Nurjaman menonton ini. Halo Pak, KP2M. Dokter ya, Bapak Dokter Maman Nurjaman atau Ayah Manjel. Ilmunya berapa saya serap dan sedikit modif dikit lah. Nggak apa-apa. Tiru, amati, modifikasi. Oke bosku ya. Sekian, nggak ada lagi yang saya jelaskan ini. Sebagaimanapun saya jelaskan ini, Anda nggak akan percaya sebelum Anda praktek. Karena saya pun begitu di awal. Nggak mungkin menurut saya. Tapi apa?
ada loh 1,6 dapat 1 kilo, 160 kilo per 100 ekor pakan dapatnya 1 kilo. Dan insya Allah kita akan kejar ini. Kedepannya kita akan rekam sehari-hari kita gimana rawat ayam, gimana ini dan ini. Mudah-mudahan banyak yang penasaran, dan penasaran itu membawa hal yang positif. Oke bosku ya. Waduh, lama banget ini bacotnya. Ini bukan menggurui atau apa, cuman share. Cuman share, kita berpikir logis, kita nggak usah pintar, kita nggak usah menjadi penemu, belajarlah dari penemu. Kita harus pintar-pintar saja sudah cukup. Nggak usah pintar, tapi harus pintar-pintar bosku. Lihat sikon, dan for your information, 8 atau 10 bulan kemudian harga pakan itu akan selangit. Itu yang saya dapat info dari orang yang bisa saya percaya. Sangat saya percaya. Jadi awas. Jika Anda bertahan di FCR 2,5 sekarang, yang saya bilang impossible untuk bertahan buat peternak, gimana 8 sampai 10 bulan ke depan di tahun ini? Gak mungkin itu mau dipertahankan bosku. Carilah cara. Mau ikuti ini terserah, mau cara lain terserah. Yang penting ingat bosku, peternak harus mandiri. Peternak kita harus pintar-pintar lah jadi peternak. Sangat-sangat luar biasa ini tantangan kita ke depan. Buat yang mau screenshot hal impossible, nggak masuk akal tapi masuk dompet. FCR 2,5 bisa dapat 1 juta per 100 ekor. Hitung dulu bosku, 2,5 jangan pertahankan di FCR 2,5, rugi Anda. Kalau maupun ada untung, di bawah UMR bosku kalau pelihara 200. Oke bosku ya, sekian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika kurang santun maklumi saja, karena saya menjelaskan itu dari hati. Agak gemes lihat teman-teman sahabat peternak yang masih memakai metode lama. Ini bukan metode baru sih, tapi kayak gimana ya. Ya ayolah sobat-sobat, kita maju bersama, kita sharing bersama, sharing, kita saling memberi dukungan. Oke bosku ya, tak ada maksud menggurui atau apa, cuman sharing, titik. Mungkin gaya bahasa saya agak kasar, tapi ya begitulah, harus ada penegasan sedikit. Oke, sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.